Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita jumpa kembali di channel Nia Siti bersama saya Ibu Ihsania. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share-nya. Oke. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru hebat semuanya. Oke, kali ini saya akan tutorialkan bagaimana membuat soal di kuisis dengan 5 bentuk soal. Caranya seperti apa? Silahkan disimak Bapak Ibu guru hebat semua. Kami tumbuh jadi lebih percaya. Yang pertama, seperti biasa kita ketikkan kuisis. Oke, kita enter. Setelah itu kita klik seperti biasa kuisis. Sementara berproses, Bapak Ibu guru hebat, Oke, karena akun saya sudah terupdate dengan kuisis, begitu kita ketik kuisis akan masuk pada akun kuisis saya seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita langsung saja ya, klik buat, kemudian seperti ini tampilan terbaru dari kuisis. Ada penilaian, presentasi, video interaktif, analisis, dan flashcard. Jadi tergantung dari Bapak Ibu mau buat soalnya seperti apa. Tapi saya akan tutorialkan 5 bentuk soal di sini. Jadi kita masuk di penilaian. Jangan lupa siapkan soal di perangkat atau di laptop Bapak Ibu semua untuk lebih memudahkan menginput di akun kuisis Bapak Ibu. Jangan lupa gunakan akun belajar ID-nya. Ya, tampilan berikutnya setelah kita klik penilaian, ada 3 macam di sini. Ada impor lembar kerja atau pertanyaan, ada hasilkan dengan AI, dan buat dari awal. Kita masuk di sini, buat dari awal. Ya, setelah itu akan muncul seperti ini. Ada 18 fitur bentuk soal. Tapi yang akan saya tutorialkan di sini adalah yang pertama pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, ada isian, esai, kemudian menjodohkan, dan pilihan ganda kompleks. Oke, yang pertama langsung kita masuk saja di pilihan ganda. Kita klik pilihan ganda. Dari satu topik ke yang lainnya, tak ada batas untuk coba semua. Oke, sementara loading Bapak Ibu. Setelah itu soal yang telah kita siapkan kita langsung copy saja. Oke. Jadi yang saya ambil di sini adalah masih dari soal tematik yang saya punya Bapak Ibu. Ctrl V, kita pastekan. Alhamdulillah sudah masuk. Jika soal yang Bapak Ibu akan buat di kuisis mempunyai gambar, maka kita langsung masuk di sini. Tambahkan gambar, bisa juga dengan tambahkan audio atau tambahkan video. Jika ada gambar, kita langsung ambil saja. Jadi sebelumnya untuk memudahkan lagi soal yang Bapak Ibu buat itu, jangan lupa gambarnya bisa kita screenshot ya. Kalau kita sudah screenshot, kita sisa unggah dari perangkat.
Kalau tidak ada gambar dari perangkat yang sudah kita simpan, bisa kita langsung cari di sini di pencarian atau kita gunakan paste link. Kita ambil saja dari sini, unggah dari perangkat. Oke, misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Contoh saja kita ambil gambar ini. Oke, akan masuk seperti ini, kemudian kita simpan. Ya, tampilannya akan seperti ini jika ada gambar yang kita masukkan di soal. Seperti itu. Bila optionnya belum kita tidak mau repot, nah ini hebatnya Quizizz, kita bisa langsung hasilkan dengan AI. Bisa juga optionnya kita ambil dari soal yang sudah kita buat, seperti itu. Kalau seperti ini kita ambil dari hasilkan AI saja, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita klik, jika muncul seperti ini kita klik hasilkan dengan AI. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan terjadi? Masya Allah, seperti ini. Sesuai dari soalnya akan muncul optionnya seperti ini, dengan hasilkan dengan AI, dan otomatis jawabannya sudah muncul seperti ini sudah tercentang. Ya, itulah hebatnya Quizizz sekarang Bapak Ibu ya. Jadi tidak susah lagi cari soal, kemudian optionnya bagaimana, sudah otomatis. Kemudian kita lihat tampilan di atas ini, tambahkan poin. Jika pilihan ganda yang Bapak Ibu buat soalnya, kita beri 1 poin. Kemudian kita beri waktu berapa menit, misalnya 1 menit. Kemudian kita save atau simpan. Selanjutnya ya, berproses loading seperti itu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah masuk. Seperti ini tampilannya jika soalnya sudah tersave. Kemudian untuk soal berikutnya kita bisa klik di sini, tambahkan soal, atau di bagian bawah tambahkan soal. Jadi Bapak Ibu hebat, pilih saja mau ditambahkan dari atas atau dari bawah. Kemudian untuk pilihan ganda kompleksnya tetap kita masuk pada pilihan ganda. Kita klik kembali pilihan ganda. Bedanya apa? Sebentar kita akan lihat perbedaannya di mana. Mengapa kita harus mesti masuk di pilihan ganda, sedangkan soal yang akan kita buat adalah pilihan ganda kompleks. Nah ini silahkan diperhatikan baik-baik. Kita copy dulu soal yang kita punya. Gimana soal pilihan ganda kompleksnya? Iya. Oke. Sambil bermain berbagi ilmu, semangat terus terjalin. Misalnya ini. Yang hangat penuh inspirasi. Kita copy saja ya, langsung copy, kemudian kita pastekan ke soal. Kita pastekan di Quizizz. Oke, sisa kita copy, pastekan di sini. Kita pastekan. Belajar tak kenal usia, di Quizizz kami belajar sambil bermain berbagi ilmu, semangat terus terjalin. Komunitas yang hangat penuh inspirasi. Kita copy lagi. Setiap kuis jadi momen berkreasi. Di Quizizz kami belajar sambil bermain. Nah, sekarang kita
hapus yang kita butuhkan. Ini ya. Oke, kita hapus. Cara baru mengerti, antusiasme semakin tinggi. Oke, seperti itu. Mengajarkan, tak ada yang mustahil. Setiap langkah adalah hal yang indah. Kemudian kita tambahkan Sambil bermain, Oops, salah. berbagi ilmu semangat Ini ya. terus terjalin. Komunitas Ini dihilangkan saja penuh nomor inspirasi. pada soal. Setiap kuis jadi Sini momen berkreasi. kita gunakan gambar juga. Jika gunakan gambar, maka kita klik ini. Misalnya, jika tidak ada gambar yang kita siapkan, bisa kita cari di sini. Nah, kita ketikkan misalnya gambar tulang pada manusia. Oke, kita cari. Kita cari kira-kira yang mana yang kita pilih. Misalnya ini. Ya, kita pilih, dipilih gambar yang akan kita masukkan di soal. Kita simpan. Coba disimpan. Setelah itu perbedaannya di mana? Jika pilihan ganda biasa, maka tandanya seperti ini, dia lingkaran seperti itu. Bedanya di pilihan ganda biasa dengan pilihan ganda kompleks, perhatikan di bagian bawah option soal. Ini ada satu jawaban benar, ada beberapa jawaban yang benar. Ini yang kita klik. Disinilah perbedaan antara pilihan ganda biasa dan pilihan ganda kompleks. Seperti itu. Ini ada lebih tempat untuk optionnya. Jika tidak kita butuhkan, maka kita klik saja ini hapus. Jika masih butuh untuk optionnya, bisa kita tambahkan opsi lain. Seperti itu. Jika tidak kita butuhkan, maka kita hapus. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan lupa kita klik jawaban yang benar. Misalnya semua jawaban benar. Seperti itu. Atau hanya 2. Nah, seperti ini. Yang mana yang benar? Misalnya seperti itu. Oke, sekarang jangan lupa pilih berapa poin. Hanya 2 poin. Kalau aku pilihnya 2 poin kalau soal seperti ini. 2. Kemudian jangan lupa waktunya. Misalnya kita beri waktu 5 menit. Oke, kita simpan. Setelah kita simpan, tampilannya akan seperti ini Bapak. Ya, alhamdulillah sudah tersimpan 2 bentuk soal. Ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks. Sekarang kita tambahkan soal lagi. Untuk soal berikutnya bisa kita tambahkan dari bawah atau kita tambahkan dari atas. Kita klik tambahkan soal, kemudian kita pilih soal berikutnya, isian singkat. Oke. Ya, sekarang kita ambil soal yang telah kita siapkan. Kemudian kita copy pastekan. Misalnya ini. Copy paste. Oke. Kita hapus saja nomornya
Kami tumbuh soal. jadi lebih percaya. Kalau untuk Warna-warna layar soal yang isian, jawaban harus kita tuliskan di sini. setiap sesi Misalnya jawabannya adalah kami belajar sambil bermain berbagi. seperti itu. Maka dia akan tertulis di sini di bawah Bapak Ibu. Setelah itu kita pilih poin. Misalnya ya, contoh soalnya seperti ini, kita beri poin misalnya 2, waktunya ya 1 menit, seperti itu. Kita simpan. Kita simpan dan alhamdulillah akan tersimpan. Sudah tersimpan 3 bentuk soal. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Esai. Kita ke soal esai atau uraian. Nah, sekarang bisa kita buka untuk soal yang akan kita pilih. Soal uraiannya seperti apa? Kita copy kemudian pastekan di puisis. Ya, kita hapus nomor soal. Bedanya dengan soal yang lain, untuk soal uraian atau esai di sini tidak kita munculkan atau tuliskan jawaban di soal. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk penilaiannya nanti bisa kita lihat pada hasil penilaian di akhir pada saat penilaian sudah kita berikan kepada peserta didik kita. Oke, jangan lupa beri poin 4 poin, kemudian waktunya berapa menit, misalnya kita beri waktu 5 menit. Oke, kita simpan. Dari satu topik ke yang lainnya, ada bakas untuk coba semua. Oke, sudah ada 4 bentuk soal. Sudah 4 bentuk soal. Kemudian untuk soal yang terakhir adalah menjodohkan. Kita pilih menjodohkan. Bagaimanakah kalau kita buat soal di kuisis dengan cara menjodohkan? Perlu Bapak Ibu ingat, di soal menjodohkan di optionnya di bawah untuk pilihan yang akan kita pasangkan, urutkan antara pasangan yang benar seperti itu. Jadi misalnya di sini adalah dia dalam bentuk gambar, jawabannya di sini di bawah yang akan kita pasangkan harus dia tepat berada di bawah pasangannya seperti itu. Jangan dibalik-balik. Dia akan muncul nantinya pada saat pemberian soal kuisis ini di peserta didik kita. Oke, sekarang kita copy dari soal menjodohkannya seperti apa. Misalnya kita ambil kita copy dan pastekan di kuisis. Oke, kita hapus nomornya. Kemudian kita kopikan lagi. Kita kopikan untuk
Nah, jadi diingat, yang perlu Bapak Ibu guru hebat ingat bahwa jawabannya harus ditempatkan atau diposisikan pas berada di bawah option yang akan dipasangkan, seperti itu. Sambil bermain berbagi ilmu, semangat terus terjalin, komunitas yang hangat penuh inspirasi. Setiap kuis Bisa jadi momen kopas-kopas saja jika soal sudah siap. Nah, kemudian kita tuliskan misalnya sila pertama. kami tumbuh jadi lebih percaya, warna-warna layar yang ceria, motivasi terus menyala-nyala. Setiap sesi ada makna, belajar tak kenal Oke. usia. Jika dalam bentuk gambar bisa kita tambahkan di sini, seperti itu. Jadi optionnya di atas atau pilihan yang akan dipasangkan jika berupa gambar, bisa juga berupa gambar. Kemudian di bawah harus sesuai dengan pasangannya, jadi tidak boleh terbalik-balik seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jika ada tempat optionnya di sini tidak kita butuhkan, kita langsung hapus saja. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa pilih poin, berapa poin, kemudian berapa waktunya. Misalnya 5 menit, kita save question atau kita simpan supaya soal yang sudah kita buat ia akan tersimpan otomatis di perpustakaan Quizizz Bapak Ibu semua. Jangan lupa biasakan untuk menggunakan akun belajar ID. Oke, 5 bentuk soal sudah kita buat. Pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, kemudian isian singkat, esai, dan menjodohkan. Sekarang selanjutnya kita review dulu bagaimana tampilan di siswa nanti. Oke, seperti ini untuk soal ini. Dari soal yang kita buat juga akan teracak otomatis. Jadi tidak mesti bahwa soal yang kita buat tadi yang di nomor 1 berada di nomor 1. Jadi tidak seperti itu. Dia akan teracak otomatis di soal Quizizz pada saat pemberian soal nantinya. Ya, ini soal nomor 2, 3, 4, 5 seperti itu. Oke, sekarang kita simpan. Kita simpan, beri judul. Misalnya seperti ini, kemudian pilih mata pelajaran, misalnya pengetahuan alam, kemudian pilih kelasnya, misalnya kelas 4, bahasanya bahasa Indonesia, terlihat oleh publik. Jangan lupakan untuk menyimpan gambar. Kita unggah gambar, kita unggah dari perangkat. Misalnya yang kita ambil adalah ini, misalnya Quizizz. Bisa kita simpan, simpan kembali. Masya Allah. Tersimpan otomatis bila kita sudah save atau simpan. Dan setelah kita simpan, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, jaringan lagi kurang bersahabat. Ya, tampilannya akan seperti ini. Ini sudah masuk di perpustakaan kita, seperti itu Bapak Ibu ya.
Oke. Untuk melihat bisa kita lihat di sini di perpustakaan. Di perpustakaan bisa kita lihat soal-soal yang telah kita buat. Nah, ini yang sudah kita buat. Seperti itu Bapak Ibu, hebat semuanya. Oke, demikian. Jumpa lagi di tutorial berikutnya untuk pembuatan soal yang lain ataupun di tutorial yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share akun Nia Sidik.